Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida Sipahutar dengan NIM 0801203429. Saya dari KMC. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu 1. Definisi dan cara menghitung RAT. 2. Definisi dan cara menghitung rasio. 3. Definisi dan cara menghitung proporsi. 4. Definisi dan cara menghitung insiden. Dan terakhir, definisi dan cara menghitung prevalence. Yang pertama, definisi dan cara menghitung RAT. RAT adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko kejadian tersebut menyangkut interval waktu tertentu. RAT untuk menyatakan dinamika dalam kecepatan kejadian dalam suatu populasi masyarakat tertentu. Contohnya, masyarakat campak berisiko pada balita dan penyakit kanker pada serviks berisiko pada wanita. Adapun cara menghitung RAT yaitu RAT sama dengan X kali K, yang mana Y X itu sama dengan jumlah kejadian tertentu yang terjadi di dalam kurun waktu tertentu, yang mana Y sebagai jumlah penduduk yang mempunyai resiko yang mengalami kejadian tertentu dalam kurun waktu tertentu, atau yang mana K sebagai konstanta atau angka dasar. Selanjutnya, insiden RAT adalah frekuensi penyakit atau kasus baru yang terjadi dalam masyarakat di saat tempat dan wilayah. Insiden RAT atau IR, jumlah kasus baru periode waktu tertentu X kali Y. Selanjutnya, 4 insiden RAT. 1. Mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi. 2. Mengetahui resiko atau terkena masalah kesehatan yang dihadapi. 3. Mengetahui beban tugas yang harus diselesaikan oleh suatu fasilitas pelayanan fasilitas. Materi kedua yaitu definisi dan cara menghitung rasio. Rasio, angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah lain. Caranya dengan cara 1. Current rasio sama dengan kurung aktivitas lancar dikurang persediaan utang atau utang.
dikali 100%. Yang kedua, quick rasio Kak kurung aktivitas lancar dikurang persediaan atau utang lancar dikali 100%. Baiklah, yang ini tadi ini salah. Aktivitas lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga, cash rasio yaitu kas tambah setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu definisi dan cara menghitung proporsi. Proporsi adalah suatu kalimat yang menyatakan bahwa dua perbandingan rasio bernilai sama. Proporsi digunakan untuk mengetahui kesamaan dua buah rasio atau perbandingan. Cara menentukan rasio perbandingan senilai yakni dengan cara menyatukan proporsi perbandingan senilai yakni perbandingan A banding B sama dengan C banding D. Dan cara membandingkan dua besar sejenis yang memiliki satuan yang sama. Baiklah, yang keempat, definisi dan cara menghitung insiden. Insiden adalah merupakan kejadian yang menyebabkan perubahan sistem keamanan dari perusahaan atau perubahan kebijakan dapat membawa ke arah yang benar. Cara menghitung insiden yaitu, baiklah, saya akan melanjutkan. Jumlah kejadian dibagi jumlah populasi dikali 1000. Baiklah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu definisi dan cara menghitung prevalence. Prevalence adalah proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi pada suatu titik waktu atau periode waktu. Prevalence bergantung pada insiden dan durasi penyakit. Bila populasi rendah dan tidak ada perubahan berarti dengan waktu, maka dapat dirumuskan dengan cara prevalence atau P
insiden dengan C, insiden dengan C, terus insiden dengan C, X rata-rata durasi, X rata durasi, X rata-rata durasi penyakit, rata-rata durasi penyakit atau D. Prevalence juga dapat menunjukkan masalah kesehatan lainnya atau kondisi tertentu. Karakteristik yang dimaksud meliputi jangka atau faktor risiko. Baiklah,